let's prepare your heart, prepare your book. We want to pray first. Let's pray. Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study thematic today. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we pray to you. Amen. Oke, semuanya sudah menyiapkan buku tematiknya. Oke, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita tematik ya. Oke, semuanya sudah menyiapkan buku tematiknya. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran tematik kita ya, dari tema 4G ya. Sudah siap ya? Indahnya keragaman di negeriku. Nah, perhatikan ya. Subtema kita masih dari yang pertama, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Oke. Dari pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Teacher Reda berharap kamu dapat untuk menuliskan dan menceritakan informasi baru berdasarkan teks. Lalu yang kedua, Teacher Reda berharap kamu dapat menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Oke, dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang perhatikan pembelajaran kita. Oke, yang pertama, perhatikan berikut. Oke, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Oke, selain itu suku di Indonesia juga sangat beragam, sampai mencapai ya 1331 suku. Seperti di dalam pembelajaran kita sebelumnya kamu sudah mendengarkan. Itu adalah salah satu contoh keragaman yang dimiliki bangsa kita. Jadi kita bersyukur ya. Nah, hal lain apa yang patut kita banggakan dari Indonesia? Coba, apa yang bisa kamu sebutkan? Oh, very good. Mungkin kamu bisa menyebutkan sumber daya alamnya, keragamannya, bahasanya. Oke. Lalu apa? Budayanya, very good. Agamanya. Itu adalah keragaman yang ada di bangsa kita. Sangat banyak ya. Ini salah satu jenis tarian juga yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Nah, ini juga. Nah, apa yang kita pelajari? Teacher Reda berharap ya, dari pembelajaran kita hari ini, kamu dapat untuk menemukan informasi baru berdasarkan teks. Karena itu, Teacher Reda mau mengajak kamu buka buku textbook kamu halaman yang ketiga. Oke? Halaman yang ketiga, kamu bisa di sana membaca teks tentang Pulau Tanjung Bunganan Cantik. Oke, semua sudah membuka textbooknya? Oke, perhatikan baik-baik ya. Di dalam teks itu, kamu bisa menemukan informasi penting yang baru yang bisa kamu ketahui. Oke, Teacher Reda mau supaya kamu memahami terlebih dahulu. Perhatikan, ada berapa paragraf teks tentang Pulau Tanjung Bunganan Cantik itu. Oke, kalau kita lihat di situ terdapat 3 paragraf ya. Oke, kamu sudah membacanya ya. Nah, perhatikan ya. Teacher Reda mau mengingatkan kamu. Misalnya, jika kamu menemukan kosakata yang sulit dan baru, kamu dapat mencatatnya dan mencarinya nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kelas 3 kamu sudah pernah belajar ini. Perhatikan di dalam paragraf yang pertama. Teacher Reda jelaskan, kamu bisa menemukannya. Ada di situ kata baru, misalnya habitat. Lalu kamu dapat mencari makna kata atau arti katanya di dalam kamus KBBI. Oke, apa itu habitat? Misalnya Teacher Reda jelaskan, habitat itu adalah tempat tinggal. Oke, lalu di dalam paragraf kedua, kamu bisa menemukan suku kata yang agak sulit atau yang baru. Misalnya subsuku. Apa yang dimaksud dengan subsuku itu? Apa makna dari kata tersebut? Oke, subsuku itu adalah suatu suku yang terdapat di dalam suku yang lebih besar. Lalu di dalam paragraf yang ketiga, kamu juga bisa menemukannya kata di situ, misalnya dialek. Apa yang dimaksud dengan dialek? Oke, apa makna dari kata dialek itu? Dialek itu bisa kamu juga mencarinya nanti ya. Kamu bisa temukan sendiri. Dialek itu adalah logat atau bahasa berbeda. Oke? Bahasa yang dipakai itu. Nah, kamu bisa untuk menemukan kosakata yang baru. Kamu bisa nanti mencobanya ya, coba. Nah, yang berikutnya
Teacher Reda mau mengajak kamu kembali setelah kamu membaca teks yang pertama, lalu kamu bisa melihat teks yang kedua. Kamu bisa membuka buku kamu di dalam halaman yang ke-11 ya. Kamu bisa temukan di dalam halaman yang 11. Oke, tentang keragaman lagu daerah. Oke. Nah, setelah kamu memperhatikan teks ini, coba kamu perhatikan lagi ada berapa bait yang kamu temukan di dalam teks tersebut. Oke. Nih ya, perhatikan ya. Mungkin kamu sudah menemukannya, sudah membuka semuanya. Yes, very good. Oke, kita bisa melihat yang pertama, ada satu dimulai dari kata lagu daerah tidak dapat dipisahkan. Lalu paragraf yang kedua dimulai dari kata lagu daerah biasanya bercerita tentang banyak hal. Lalu yang ketiga berbicara tentang lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, selain itu alat musik juga biasa dipakai untuk mengiringi sebuah lagu daerah. Jadi, dalam teks tersebut kamu bisa menemukan 1, 2, 3, 4 paragraf. Oke, bisa diperhatikan ya? Oke, thank you everyone. Nah, Teacher Roida mau kamu akan mencari kosakata baru dari setiap paragraf tersebut, lalu kamu mencari makna kata. Ya, kamu bisa mencarinya melalui Kamus Bahasa Indonesia ya. Tadi Teacher Roida sudah jelaskan. Oke, perhatikan. Yang pertama, ya, kamu perhatikan ada dua cara yang dapat kamu lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata. Yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit, lalu kamu mencari tahu makna kata melalui KBBI. Oke, pasti bisa semua. Oke, nah perhatikan ya. Teacher Roida jelaskan, mengingatkan kamu kembali supaya kamu bisa nanti untuk mengerjakan tugas kamu. Kembali kamu akan menuliskan pokok pikiran. Apa itu teacher pokok pikiran? Pokok pikiran adalah pikiran utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Masih ingat ya? Ini sudah berulang kali dijelaskan. Oke, lalu yang berikutnya. Pokok pikiran itu biasanya dapat kita lihat pada kalimat utama. Oke, kamu sudah bisa kan menentukan kalimat utama? Kalimat utama bisa kamu temukan di awal atau di akhir paragraf. Tadi kamu sudah bisa untuk menemukan paragraf. Lalu kamu juga menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam kalimat utama. Yang berikutnya terletak di awal atau di akhir kalimat. Ini ya, pokok pikiran itu bisa terletak di awal atau di akhir kalimat. Lalu yang berikutnya, pokok pikiran didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nih perhatikan. Ketika kamu nanti ingin mencari pokok pikiran, kamu baca dulu keseluruhan. Oke, tentukan dulu paragrafnya, lalu apa kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama itulah nanti akan terdapat pokok pikiran. Oke, gagasan utama. Topiknya tentang apa? Oke, yang berikutnya, perhatikan cara menentukan atau cara menemukan sebuah pokok pikiran dalam paragraf. Perhatikan yang pertama, menentukan topik yang sedang dibaca. Oke, pertama tentukan dulu tentang apa yang dipelajari, apa yang dibaca dalam paragraf itu. Dalam paragraf ya. Oke, lalu yang kedua, kamu mencari tahu pandangan penulis tentang pokok yang dibicarakan. Nah, itu tadi yang Teacher Reda maksud. Oke, kamu cari tahu dulu apa sih yang sedang dibicarakan oleh penulis tersebut. Oke, paham ya? Nah, jadi kamu bisa untuk menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang pertama tadi kamu mencari kata kosakata yang baru, lalu kamu mencari makna kosakata tersebut. Lalu yang kedua, kamu dapat untuk menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Oke? Paham ya? Nah, dan yang berikutnya, kamu bisa untuk menuliskan hal-hal yang menurut kamu yang sangat menarik, ya, dari setiap paragraf. Artinya kamu meringkas, membuat kalimat yang singkat saja, yang menarik buat kamu, yang terpenting. Oke, itu saja. Nah, yang berikutnya, topik yang berikutnya, Teacher Reda mau kamu belajar tentang macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Oke, perhatikan yang berikut. Oke, nih, penenun dari Flores di bawah ini menggunakan gaya otot. Ya, perhatikan ini. Ini salah seorang ibu yang sedang melakukan pekerjaan penenun. Ya, apa yang digunakannya? Gaya apa? Yang dia gunakan adalah gaya otot. Oke? Gaya otot itu berasal dari tubuh kita dan dapat kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Perhatikan ya. Tahu nggak kamu, selain gaya otot, apalagi macam-macam gaya?
Oke, selain gaya otot, kita dapat mempelajarinya. Perhatikan yang berikut. Oke, nih beberapa macam ini gaya otot ya. Sepak bola, dia menggunakan gaya otot. Terus bermain sepeda juga menggunakan gaya otot. Ini adalah contoh-contoh yang menggunakan gaya otot. Lalu macam-macam gaya apalagi selain gaya otot? Perhatikan berikutnya. Oke, yang pertama kita akan lihat ya. Sebelumnya, gaya merupakan gerakan ataupun dorongan atau tarikan. Oke, ingat ya. Apa itu gaya? Gaya adalah merupakan gerakan dorongan atau tarikan. Gaya dapat membuat gerakan cepat, lambat, atau berubah arah dan berhenti. Oke, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, perhatikan jenis atau macam-macam gaya. Yang pertama itu adalah gaya otot, lalu gaya listrik, lalu gaya magnet, lalu juga gaya grativitasi, dan gaya gesek. Oke, ini macam-macam. Nah, perhatikan contoh-contoh yang teacher Reda berikan. Oke, gaya pegas. Dan ini adalah gaya apa yang digunakan ini? Ini adalah menggunakan gaya otot ya. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh selain gaya otot. Ini disebut gaya gesek. Oke? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bersentuhan. Perhatikan. Oke, ini adalah gaya magnet. Oke, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Perhatikan yang berikutnya ketiga, gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang berbuatan listrik. Oke, perhatikan kalau misalnya sisir atau penggaris yang digosok, kalau panas, kamu tempelkan ke kertas, maka dia akan terangkat. Itu gaya listrik. Berikutnya adalah ini gaya pegas. Oke, gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis ya dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Dan yang berikutnya ini adalah gaya grativitasi. Oke, gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi, semua benda akan jatuh ke arah pusat bumi. Ini adalah macam-macam gaya yang teacher Roida jelaskan, kamu harus memahaminya. Oke, nah dari pembelajaran kita hari ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, kamu harus mengerjakan halaman yang ke-6 ya. Halaman ke-6 menghubungkan gambar, lalu halaman yang ke-11 sampai 12 nomor 1 sampai 3. Kerjakan dengan baik, tuliskan di dalam notebook kamu lalu kirimkan ke men-teacher kamu masing-masing. Oke, everyone, thank you John Level. God bless you.